وعلى آله وأصحابه أجمعين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khair Ummah, wabil khusus para suku, tokoh masyarakat, para dewan guru, para pemimpin wilayah, jamaah sekalian ya insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Yang tentu saja kenikmatan ini wajib disyukuri. Ngaku iman pada Allah, maka bentuk keimanan seorang hamba adalah senantiasa mensyukuri atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk banyak-banyak bersyukur atas karunia-Nya, sehingga Allah pun akan banyak-banyak memberikan tambahan-tambahan nikmat-Nya. Ciri di antara hamba Allah yang iman inilah menjadikan setiap orang yang banyak bersyukur itu akan jauh dari sifat kesombongan, akan menjadikan pribadi yang rendah hati, tawadu. Sebab dia sadar segala apapun kelebihan yang dia miliki itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa dalam beberapa hari ke depan insyaallah kita akan menyambut bulan suci Ramadan.
bulan yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya siapapun yang beramal, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah, akan dilipat gandakan pahalanya. Ini diantara keutamaan bulan suci Ramadan. Namun tentu saja keutamaan bulan suci Ramadan ini betul-betul kita resapi bersama ketika mengamalkan syariatnya. Itu semata-mata syariat, bukan karena adat. Lah kok bisa? Nah, nanti bisa saya bahas kalau nanya. Sebab ada beberapa hal yang menjadikan miris sebenarnya. Orang melakukan amaliyah itu ya mestinya berdasarkan syariat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksudkan di muka tadi berkaitan dengan hendaknya orang-orang yang beriman menyambut bulan suci Ramadan bergembira, melakukan amal-amal salih, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah, itu karena semata berdasarkan syariat, bukan adat. Karena gambaran di masyarakat memang yang terjadi seringkali demikian. Nanti akan saya kupas yang dimaksud hal yang demikian itu apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang itu kan ada istilah tarhib Ramadan. Nah, menyambut dengan rasa sukacita. Ini hanya istilah, dan istilah tidak masalah. Sebab istilah menyambut bulan suci Ramadan dengan rasa gembira itu sudah pernah dikabarkan oleh salah satu sahabat agung, yakni Sayyidina Umar. Sampai kata Sayyidina Umar, barang siapa yang menyampaikan kabar gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka diampuni segala dosanya. Ya tentu bukan sekedar menyampaikan kabar gembira, tapi ya dia mengisi bulan suci Ramadannya dengan amalia-amalia yang baik. Artinya diresapi betul, bukan sekedar menyampaikan kabar gembira. Murah amat surga kalau dengan cara seperti itu. Ya buktinya zaman sekarang lebih mudah lagi. Bagaimana tidak lebih mudah menyampaikan kabar gembira melalui medsos, WA, Facebook, TikTok, Twitter, sampaikan kabar gembira. Terus setelah menyampaikan di berbagai media, dia dengan pedenya, saya calon penghuni surga. Ya enggak gitu juga. Maksud dari menyampaikan kabar gembira ini sebagai pancaran orang yang beriman itu, kalau mendapatkan kabar yang baik tentang akhirat, mendapatkan kabar yang baik tentang amaliyah akhirat, itu senang hatinya. Itu senang hatinya. Terlebih tadi bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan. Itu ada rasa senang karena memang ingin beramal lebih di bulan suci Ramadan. Harusnya dilandasi itu. Berkaitan dengan tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Ini hari-hari di mana banyak acara, undangan, pengajian, judulnya tarhib Ramadan, menyambut gembira. Tentu dasar ini dilandasi oleh satu riwayat hadis
Saya cari hadisnya itu, betapa menyambut bulan suci Ramadan itu luar biasa. Sampai ada satu hari di mana Nabi khusus menyampaikannya. Ini yang menginspirasi yang namanya Tarhib Ramadan. Saya bacakan riwayat hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, hadatsana Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, hadatsana Faris, hadatsana Muhammad bin Fadl, qala hadatsana Abu Wahab Abdullah bin Bakar, hadatsana Iyas an Ali bin Zaid an Sa'id bin Musayyab an Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumin min Sya'bana faqala ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak syahrun fihi lailatul qadri wa ya khairun min alfi syahrin syahra faradallahu siyamahu wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'an faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman ada faridatan fima siwa wa man ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fima siwa wa huwa syahru sabri wa sabru thawabuhul jannah. Wah, panjang banget nih Pak. Ini hadisnya panjang. Masih ada. Ini hadisnya panjang. Hadis berkaitan Nabi berkhutbah. Saya bacakan langsung hadisnya. Cukup saya menyampaikan satu perawinya saja. An Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat dari sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hadatsana khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumin min Sya'bana. Suatu hari di hari akhir bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Jadi Nabi khutbah di hari akhir bulan Sya'ban. Faqala, isi khutbahnya, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Kata Kanjeng Nabi ini, wahai umat manusia, sungguh akan datang pada diri kalian bulan yang agung, bulan yang diberkahi, syahrun fihi lailatul qadri. Disebut bulan yang agung dan yang diberkahi karena di dalam bulan tersebut terdapat Lailatul Qadar. Ini alasan Ramadan itu disebut bulan agung dan diberkahi, karena di dalam bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Wahia khairun min alfi syahrin syahra. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kadang kalimat ini suka diplesetkan dengan bahasa yang kurang pantas atau kurang pas. Bahasanya bagus, indah, memukau, tapi suka salah memberikan pemaknaan. Bulan Ramadan, bulan 1000 bulan, gitu ya. Kayak cakep banget ya. Bulan Ramadan adalah bulan 1000 bulan. Disebut bulan 1000 bulan karena ada Lailatul Qadar. Bagaimanapun pemaknaan ini ya tetap salah. Kalau kemudian bulan Ramadan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya salah. Bukan 1000 bulan. Ya. Bulan Ramadan bulan 1000 bulan. Bahasanya sesuai syariat itu khairun min alfi syahr.
Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bukan. Bukan malam 1000 bulan, bukan. Malam yang lebih baik, berarti kan lebih daripada 1000 bulan, namanya lebih baik kok. Tapi seringkali kalau di media-media itu diartikan dengan malam 1000 bulan. Kecil sekali malam 1000 bulan. Orang secara syariat khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000. Berarti bukan malam 1000 bulan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab kalau dengan makna malam 1000 bulan, seakan-akan Lailatul Qadar itu dibatasi dengan hitungan 1000. Padahal kalimatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun alfi syahrin syahra. Wa ya khairun min alfi syahrin syahra. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ya tentu saja yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan maksudnya adalah barang siapa yang menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Nabi hanya memberikan pertanda kisi-kisi. Ya adanya carilah di tanggal akhir 10 hari, di tanggal ganjil 10 hari terakhir. Allah akan memberikan kehendaknya yang mulia bagi siapapun hambanya. Maka barang siapa yang Allah kehendaki bagi hamba-hambanya mendapatkan Lailatul Qadar, maka hambanya yang mendapatkan keagungan Lailatul Qadar di malam itu, entah dia sedang sholat yang wajib maupun yang sunnah, entah dia sedang baca Quran, entah dia sedang sedekah, apapun amal yang baik di malam itu, maka amalan dia yang dilakukan di satu malam yang Allah kehendaki sebagai Lailatul Qadar, maka yang satu malam itu dia beramal, amaliyah yang dia lakukan di satu malam itu lebih baik daripada dia beramal 1000 bulan. Bayangin, ini keagungan Ramadan. Nggak ada yang sanggup orang beramal 1000 bulan tuh, nggak ada yang sanggup. Ini anugerah gitu loh. Maka alangkah bahagianya ketika Allah menghendaki seorang hamba mendapatkan Lailatul Qadar. Entah dia hanya sekedar sholat sunnah, baca Quran, sedekah di malam itu, maka amaliyah yang dia lakukan di malam itu pahalanya lebih baik daripada dia beramal 1000 bulan. Nggak ada yang sanggup. Kalau hitungan tahun itu 1000-nya saja itu ya kurang lebih 83 tahun. Ada orang yang beramal tiap hari selama hitungan 80 tahunan, nggak ada. Maka ini salah satu keutamaan anugerah yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang melandasi Nabi itu pernah curhat pada Allah. Jadi kelak di akhirat itu kan para nabi itu membanggakan amaliyah pengikutnya, umatnya. Dan Nabi tahu diri. Dah kalau membanggakan amal umat, lah tuh kalah meureun umatku. Umat nabi-nabi terdahulu umurnya ratusan tahun. Nabi Ibrahim umurnya sampai 350-an. Disunatnya aja umur 70 tahun. Nah, disunatnya aja umur 70. Ya bisa jadi di zaman itu 70 itu ya umur anak-anak atau remaja. Lebah umat Kanjeng Nabi 70 udah manula.
Jadi Nabi itu ya, kalau banggaan umat atas dasar amal, lah umatku kalah. Lah umat nabi-nabi terdahulu kan ratusan tahun. Lah umatku ya mentok 60-70, itu kira tinggal lemesnya, tinggal capeknya. Maka dasar keluh kesah inilah kemudian Allah memberikan anugerah Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini Lailatul Qadar itu anugerah yang Allah khususkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita dapat satu Lailatul Qadar, misalnya tiap tahun dapat 10 aja, 10 tahun dah, tiap tahun dapat Lailatul Qadar, maka sama saja kita beramal lebih baik daripada berapa? 800 tahun kalau dapat. Lanjutan khutbah Nabi tadi. Faradallahu siyamahu, dan diantara keagungan dan keberkahan bulan suci Ramadan adalah di dalam bulan tersebut Allah wajibkan 1 bulan full untuk berpuasa. Jadi agung dan berkahnya bulan suci Ramadan, Allah jadikan 1 bulan penuh, bulan Ramadan tadi, yang di dalamnya diwajibkan puasa siang hari. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'an, dan diantara keagungan dan keberkahan bulan suci Ramadan, Allah jadikan qiyamul lail, yang kita maknai sebagai sholat tarawih. Itu Allah jadikan sebagai amal tambahan, tatawwu, amal tambahan sunnah. Faman tatawwa'a fihi bi khoslati minal khair kana kaman ada faridatan fima siwa. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat tatawwu qiyamul lail di malam Ramadan, tak lain dan tak bukan yang maksudnya adalah sholat tarawih. Maka barang siapa yang melakukan perkara sholat sunnah ini di bulan suci Ramadan bi khoslatin minal khair, dengan ketulusan hati yang baik. Maksudnya apa? Bi khoslatin minal khair, ya maksudnya lillahi ta'ala. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tatawwu, sholat tarawih ini di malam bulan Ramadan dengan kemurnian hati, niatan lillahi ta'ala, kana kaman ada faridatan fima siwa, maka orang tersebut seakan-akan telah melakukan sholat wajib. Jadi sholat sunnah di bulan suci Ramadan, khususnya sholat tarawih itu, barang siapa yang melakukan sholat tarawih tersebut dengan lillahi ta'ala, seakan-akan dia telah melaksanakan sholat wajib. Maksudnya sholat tarawih di bulan suci Ramadan tadi nilainya sama pahalanya sebagaimana sholat wajib di luar Ramadan. Jadi pahala sholat sunnah pahalanya sama seperti sholat wajib di bulan yang lain. Ini yang hendak saya tegaskan berkaitan antara syariat dan adat. Ini Allah syariatkan sholat tarawih sebagai sholat tatawwu di malam bulan suci Ramadan ba'da sholat isya, karena luar biasa pahalanya sholat sunnah ini, sama seperti sholat wajib di bulan yang lain, pahalanya luar biasa. Maka orang-orang berbondong-bondong untuk sholat tarawih. Sayang, ini hanya bertahan dalam hitungan 1 minggu. Di sini sama apa kagak? Oh enggak, bertahan.
Ini mah di perumahan saya, Pak. Rame. 1 minggu. Di sini sama. Loh, kalau orang beramal karena syariat, sampainya pahala agung di bulan suci Ramadan atas pelaksanaan sholat tarawih ini, maka mestinya dia bertahan kalau atas nama syariat. Lo kagak bertahan, berarti atas nama adat. Gak enak kalau gak pada berangkat. Tetangga pada berangkat. Lah kalau dia bertahan atas nama syariat, bertahan dong sampai akhir, full. Biasanya keluar-luar ya, seminggu harusnya full. Kenapa kemudian syariat ini kok orang kebanyakan justru berdasarkan adat? Ya iyalah, orang karena dia ngikut-ikutan aja sholat taraweh. Kalau seseorang melaksanakan rajinnya sholat di bulan suci Ramadan, sholat tarawehnya misalnya, kalau murni berdasarkan syariat, mestinya sebelum Ramadan dia udah rajin ke masjid. Ya, sok tanya sama orang-orang yang berbondong-bondong nih ke Masjid Khair Ummah menjelang Isya itu, dengan azan Isya berbondong-bondong, full penuh. Tanya, jawab yang jujur. Ini berangkat semangat dari rumah menuju masjid ini itu demi melaksanakan sholat Isya berjamaah apa sholat taraweh? Jawab yang jujur. Taraweh. Sebab kalau atas nama sholat Isya berjamaah, ngapa nunggu Ramadan? Ngapa nunggu Ramadan? Nyatanya berbondong-bondongnya itu ya karena ada taraweh. Ini yang terkadang kita itu miris. Secara akal, logika, hukum, di mana-mana yang wajib itu akan mengalahkan yang sunnah. Sholat Isya wajib, sholat taraweh sunnah. Tapi yang bikin berbondong-bondong itu taraweh. Kan lucu. Lucu gitu. Ya oke lah, misalnya kita pinginnya husnudon pinginnya. Husnudonnya begini. Ya, telah kabar kepada masyarakat, kepada umat bahwa agung dan berkahnya bulan suci Ramadan, sehingga apapun amaliyah yang baik maka pahalanya dilipat gandakan. Nah, cakep kan begitu ya? Sehingga semangat. Harusnya semangat beribadah demi mendapatkan pahala yang berlimpah karena dilipat gandakannya ini harusnya terus. Ya, sebab cakupan pahala di bulan suci Ramadan itu yang Allah lipat gandakan, itu bukan logika kita mencari harta yang kita bawa wadahnya sudah tertera. Kita bawa sekarung gitu kan ya, kita kumpulin udah penuh, pulang pan ya udah penuh, yakin udah penuh, udah nyari juga ampar-amparan percuma, udah penuh. Masalahnya Ramadan kita tidak tahu wadahnya sebesar apa ya, wadahnya sebesar apa dan yakin diterima apa kagak ya. Sehingga karena besarnya rahmat Allah, kita bayangkan
rahmat Allah tiada terbatas, maka begitu pula tiada terbatas wadah kita di dalam mengumpulkan pahala. Belum gitu, yakin diterima udah yakin baik. Seminggu udah banyak nih kayaknya pahala nih. Udah cukup seminggu aja dah sholat taraweh. Lah, bagaimana sih? Pede amat gitu seminggu cukup. Itu. Ini Nabi sudah mengabarkan kepada kita sholat malam di bulan suci Ramadan yang dimaknai sebagai sholat taraweh itu. Nabi mengabarkan kepada kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala sholat wajib. Kalau bihoslatin minal khair, dengan kemurnian hati di dalam mengerjakan kebaikan. Kalau bahasa umumnya ya lillahi ta'ala. Masalahnya itu sholat taraweh pada lillahi ta'ala apa kagak gitu loh. Dia akan mendapatkan pahala sholat sunnah ge pahala seperti pahala sholat wajib kalau niatnya lillahi ta'ala. Itu. Waman ada faridotan fi kana kaman ada sab'ina faridotan fi ma siwa. Kalaulah tadi sholat sunnahnya saja dinilai seperti melaksanakan sholat wajib di bulan yang lain, lalu bagaimana dengan sholat wajibnya di bulan suci Ramadan? Maka kata Kanjeng Nabi, waman ada faridotan fihi, dan barang siapa yang melaksanakan menunaikan sholat wajib di bulan suci Ramadan, kana kaman ada sab'ina faridotan fi ma siwa, maka baginya seperti orang yang melaksanakan 70 sholat wajib tuh. Jadi sholat wajibnya di bulan suci Ramadan itu bernilai pahala sebagaimana dia melaksanakan 70 sholat wajib di bulan yang lain. Itu loh agung dan berkahnya bulan suci Ramadan itu. Tentu bi khoslatin minal khair lillahi ta'ala. Wa huwa syahru sabri wa sabru thawabuhul jannah. Dan bulan suci Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Bagaimana tidak disebut bulan sabar? Hanya karena berdasarkan imanlah seseorang taat perintah Allah. Dia rela mengabaikan jadwal rutinitas harian dia. Misalnya pagi-pagi biasa dia kalau di rumah ya ngopi, wudu, enak banget itu. Pagi-pagi tuh sebelum berangkat kerja sarapan. Itu rutinitas harian. Rutinitas harian. Berangkat kerja, siangnya istirahat, bila perlu makan lagi. Artinya dari pagi ke sore rutinitas itu makan dan minum sudah terjadwal. Belum yang lain-lainnya. Rutinitas yang terjadwal itu kemudian dihadapkan pada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian puasa di bulan suci Ramadan. Karena iman, Pak, orang rela melepas jadwal rutin harian. Karena iman dia sabar. Biasa kalau pagi enak sarapan ngopi. Ini karena taat berdasarkan iman tidak lagi dipakai. Rutinitas harian mati total demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu keimanan ini juga karena dilandasi sabar.
Jadi orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan ini luar biasa dituntut kesabarannya. Bukan sekedar rutinitas makan dan minum, dia tahan. Al-imsaku ala syai' minasyubri wal akli wal jima', gitu loh. Ya, puasa itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Apa ya? Makan, ya minum, ya jima. Nah, kalau nggak sabar, nggak bakal sanggup. Maka kesabaran inilah yang melandasi orang-orang yang beriman taat terhadap perintah Allah, abaikan segala rutinitas semata-mata karena iman. Dan ini butuh kesabaran. Wa huwa syahru sabri wa sabru thawabuhul jannah. Bulan suci Ramadan adalah bulan kesabaran. Wa sabru thawabuhul jannah, dan kesabaran ini buahnya adalah surga. Allah sudah memberikan janji keutamaan bagi orang-orang yang beriman atas taatnya memenuhi perintah Allah dalam melaksanakan menunaikan puasa di bulan suci Ramadan dengan sabar ikhlas, mengabaikan segala rutinitas. Dia tuntas sabar sampai sebulan penuh. Thawabuhul jannah. Maka buah dari kesabarannya tak lain dan tak bukan adalah surga. Wa wasyarul muwasati wa syahrun yuzadu fi rizqul mu'min man fatara fi shaiman kana lahu idkun raqabah wa maghfiratun lidzunubi. Qulna ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi shaim. Qala yu'tillah hadha thawab liman yuftiru shaiman ala madaqati labanin aw tamratin aw syurbi ma'in wa man asba'a shaiman kana lahu maghfiratun lidzunubi wa saqahu rabbuhu min haudi syurbatan la yadhma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan kusra min ajrihi syai'un. Dan itu diantara khutbah panjangnya, Pak, karena ini kepanjangan dan waktunya udah terbatas. Saya terjemahkan aja langsung begini pengertiannya. Sisanya nanti pertemuan berikutnya di tarawih ya. Ada satu jadwal ya? Malah iya benar ya, satu ya, ada jadwal tarawih. Saya sebagian saya terangkan aja karena panjang khutbahnya ini. Kata Kanjeng Nabi lanjutannya, wa wasyarul muwasati, bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan bantuan. Bantuan apa? Coba perhatikan. Di bulan suci Ramadan hati orang itu lebih terketuk untuk berbagi. Ya, lebih terketuk untuk berbagi. Siapa sangka di mana-mana masjid, lebih-lebih masjid yang ramai lalu lalang, itu selalu tersedia yang namanya takjil. Bagi orang yang memang benar-benar butuh, bagi yang punya mah nggak masalah. Bagi orang-orang yang benar-benar butuh bantuan, apalagi musafir, mohon maaf, fakir miskin, itu melihat makanan lebah buka itu anugerah luar biasa. Apalagi beras mahal sekarang. Itu anugerah banget gitu loh. Beras mana lagi mahal gitu. Jadi syahrul muwasah, bulan bantuan. Allah hadirkan hati di orang-orang untuk besarnya kasih sayang membantu sesama. Itu bulan suci Ramadan itu gampang banget. Kita lihat di jalan-jalan orang berbagi itu kayaknya itu anugerah Allah. Hati orang itu dibesarkan dengan rasa kasih sayang di bulan suci Ramadan. Coba di bulan yang lain kagak ada. Di bulan Ramadan itu Allah bukakan hati orang-orang untuk saling kasih sayang. Syahrul muwasah wa syahrun yuzadu fi rizqul mu'min, dan bulan suci Ramadan adalah di mana bertambahnya rizki orang-orang yang beriman. Bulan di mana
Allah beri tambahan rezeki orang-orang yang lah bagaimana tidak bertambah rezekinya? Apa yang dijual pinggir jalan laku? Orang nggak biasa jualan lebar Ramadan mau mendadak sepanjang jalan jualan takjil, ya laku pak. Ya, yang nggak biasa jualan pada jualan takjil segala macam lah. Apa yang dijual? Ya laku. Jadi bulan yuzadu fihi rizqul mu'min, bulan di mana ditambahkannya rizki orang-orang yang beriman. Ya tadi dapat buka bersama takjil itu ya rizki. Malam-malam habis tadarus ada yang nganterin, makanya ya rizki. Di bulan Ramadan itu luar biasa, rasa-rasanya mudah rizki itu. Man fatara fi shaiman kana lahu idkun raqabah wa maghfiratun lidzunubi. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, memberi makan puasa, memberi buka bagi orang puasa, maka baginya pahala seperti orang yang memerdekakan budak. Zaman dulu ada perbudakan, dan di antara pahala besar itu memerdekakan budak. Wa maghfiratun lidzunubi, dan diampunilah dosa-dosanya. Jadi orang kalau memberi makan orang puasa, memberi bukaan puasa, takjil kalau bahasa sekarang itu, maka baginya pahala seperti pahala memerdekakan budak dan diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian kulna, kami ini Salman Al-Farisi mewakili teman-temannya. Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma'an yajidu ma yuftiru bi shaim. Ini ngenes, pertanyaannya ngenes nih Pak. Ini kelihatan beliau bertanya mewakili kaum duafa gitu ya. Nanyanya begini, ya Rasulullah, kan kata Nabi itu barang siapa yang memberi bukaan terhadap orang puasa bla 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 gitu ya. Nah ini curhat nih, kata Salman mewakili teman-teman para sahabat. Ya Rasulullah, kami semua nih, misalnya di antara kami semua ini tidak menemukan apapun untuk diberi kepada orang yang berpuasa. Nggak punya apa-apa gitu loh maksudnya. Bagaimana ya Rasulullah? Kami tidak menemukan apapun untuk diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Kata Kanjeng Nabi, ini Kanjeng Nabi luar biasa besar rahmatnya, beliau jawab begini. Qala yu'tillahu hadza thawaba liman yuftiru bi shaiman ala madaqatil badin aw tamratin aw syirbati ma'in. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang memberi buka puasa kepada yang berpuasa, walaupun hanya seteguk air atau sebiji kurma atau segelas susu. Ini saking ge kalau nggak punya, udah bawa air aqua dari rumah nih suka ada takjil, bawa aqua berapa biji ge, kali-kali ada yang minum gitu, kan dapat pahala. Bawa kurma berapa biji, segitu nyamat, emang berapa biji punyanya, misalnya ini misalnya, saking nggak punyanya, Nabi itu ngasih anugerah gitu loh. Bagian nggak punya ge, Allah tetap akan memberikan pahala, walaupun dia hanya sekedar ngasih seteguk air, sebiji kurma, segelas susu. Waman asba'a shaiman kana lahu maghfiratun lidzunubi wa saqahu rabbuhu min haudi syurbatan la yadma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Kemudian kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa sampai mengenyangkan, ngasih buka puasa sampai bikin kenyang, kata Kanjeng Nabi, maka baginya diampunilah segala dosa-dosanya, dan Tuhannya akan memberikan minuman dari telaga Nabi. Telaga apa? Al-Kautsar, dari telaga Nabi. Kalau ngasih makan orang yang berpuasa sampai mengenyangkan, di samping dosa-dosanya diampuni, juga Allah akan memberikan minuman dari telaga Nabi. La yadma'u ba'da hatta yadkhulal jannah.
yang dengan minuman tadi dia tidak akan merasa kehausan sesudah meminumnya sampai dimasukkanlah ke surganya Allah. Maksudnya kok sampai dimasukkan ke surganya Allah? Kali ketika mati emang rada banyak dosanya, dia kan kudu rendam dulu. Bagian disiksa benar luar biasa sekali, tapi rasa haus nggak ada gitu loh, sampai dimasukkannya dia ke surga. Loh, emang para penghuni neraka? Lah, para penghuni neraka juga sebagian orang-orang yang beriman yang kelak Allah angkat dimasukkan ke surga. Bahkan mayoritas malah. Surga itu tempat suci, nggak sembarangan asal masuk. Bagi para pendosa, bagian ahli ibadah kan kayak kita masih banyak dosa lah. Hanya anugerah dari Allah langsung masuk surga. Nabi itu pernah menyaksikan umatnya itu ketika Mi'raj itu sampai nangis. Kata Jibril, itu umatmu ya Rasul di neraka. Nabi nangis. Loh, kok bisa umatku di neraka? Ya mereka orang-orang yang beriman, cuman ya demen maksiat gitu. Tapi kelak waktunya tiba Allah angkat dari neraka ke surga. Ini maksudnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tarhib Ramadan. Mudah-mudahan khutbah Kanjeng Nabi ini sebagai tarhib Ramadan yang dimaksud tadi menjadikan kuatnya iman dan takwa kita, semangatnya kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, dan bekal kita ketika di bulan suci Ramadan ini benar-benar bi khoslatin minal khair lillahi ta'ala, baik dalam melaksanakan syariat perintah Allah, perintah Rasulullah yang wajib maupun yang sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya jika selama di dalam majlis ta'lim, lebih-lebih ketika usai majlis kita ngobrol di luaran banyak cakap yang kurang berkenan di hati, sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitupun sebaliknya jamaah sekalian, kalau saya pribadi nggak ada masalah. Kali di antara keseharian obrolan ada yang mengganjal, baiknya mudah memaafkan dengan berlapang dada. Sehingga sebaik-baik umat Rasul itu adalah yang mudah berlapang dada dan mudah memaafkan segala kesalahan saudaranya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.